Halo, selamat malam pemirsa. Pasangan Prabowo Subianto, Gibran Raka Buming Raka akhirnya mendaftarkan diri ke KPU sebagai baca pres dan baca opres. Dengan begitu artinya akan ada 3 paslon yang akan berkontestasi di Pilpres 2024 mendatang. Namun timbul pertanyaan besar, akankah ketiga paslon tersebut mendapatkan perlakuan yang fair selama gelaran Pilpres 2024? Akankah Pilpres nanti terbebas dari intervensi pemerintah? Mengingat Gibran adalah putra dari Presiden Joko Widodo, ditambah lagi kalau kita menyimak tadi saat deklarasi Prabowo Gibran, banyak sekali pembantu presiden yang ikut hadir dalam acara itu. Inilah akan kami sajikan dalam editorial pada malam hari ini, Demokrasi Anak Presiden. Bersama saya, Afiani Mari. Demokrasi Anak Presiden. Pendaftaran Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka telah melengkapi 3 pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang akan berkontestasi di Pesta Demokrasi tahun depan. Pasangan Prabowo Gibran menjadi yang terakhir mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum. Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar yang diusung oleh Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Keadilan Sejahtera menjadi pasangan pertama yang mendaftar pada 19 Oktober, kemudian disusul pasangan Ganjar Pranowo, Mahfud MD di hari yang sama. Dengan mendaftarnya Gibran, maka pemilu presiden tahun depan untuk pertama kalinya dalam sejarah kontestasi politik Indonesia akan diikuti oleh anak dari seorang presiden yang masih menjabat sebagai calon wakil presiden. Janji yang ditawarkan Gibran pun tidak jauh dari program yang telah dilaksanakan bapaknya selama ini. Saat berpidato dalam deklarasi, Gibran langsung menegaskan bahwa tinggal melanjutkan program pemerintahan Joko Widodo yang sudah berjalan. Mirip dengan yang dilakukan Joko Widodo, janji Gibran berupa beragam kartu. Selain kartu-kartu yang sudah dijalankan pemerintahan saat ini, Gibran menawarkan kartu anak sehat, kartu Indonesia Sehat Lansia, kredit startup milenial, dan dana abadi pesantren. Tidak ada yang keliru jika Gibran mengklaim program bapaknya, dan sah saja sebagai anak presiden menganggap program Joko Widodo berjalan sukses. Sebuah cerminan dari demokrasi anak presiden bahwa munculnya Gibran dalam kontestasi Pilpres kali ini menjadi representasi politik Joko Widodo yang kini masih menjabat presiden. Presiden yang tentu diharapkan netral, berada di atas semua kepentingan politik praktis. Tidak hanya Gibran, putra bungsu Joko Widodo, Kaisang Pangarep, yang menjabat Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, membawa partainya untuk mendukung kandidasi sang kakak. Situasi yang semakin menunjukkan preferensi politik Joko Widodo. Belum lagi sejumlah pembantu presiden yang terlihat batang hidungnya saat deklarasi pasangan Prabowo Gibran. Sebut saja para ketua umum parpol Koalisi Indonesia Maju yang juga menjadi menteri, Airlangga Hartarto dan Zulkifli Hasan. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Arfian Syahnur dan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang atau ATR Raja Juliantoni, serta 2 orang anggota Dewan Pertimbangan Presiden turut muncul saat deklarasi. Belum lagi Menteri Investasi Kepala BKPM Bahlil Lahadalia yang disebut sebagai Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional Prabowo Gibran. Bahkan Ketua TPN Prabowo Gibran yakni Rosan Roslani yang baru saja mundur dari posisi Wamen BUMN 24 Oktober lalu. Tentu publik berharap langkah Roslan bisa diikuti siapapun yang terlibat dalam proses pemenangan kontestasi untuk melepaskan jabatan di pemerintahan. Jangan hanya karena undang-undang membolehkan, tetapi menafikan aspek kepantasan. Hal ini penting untuk menjaga agar tidak muncul spekulasi-spekulasi liar terkait keberpihakan negara atau pemerintah. Publik berharap 3 paslon yang telah mendaftar bakal merasakan iklim kontestasi yang fair. Penyelenggara pemilu yang adil dan pemerintah tidak melakukan intervensi. 3 paslon inilah yang bakal berebut mandat rakyat untuk menggantikan pemerintahan yang kini dijalankan oleh Presiden Joko Widodo bersama Ma'ruf Amin.
rakyat akan menentukan dari 3 paslon yang berhak untuk memimpin Indonesia 5 tahun selanjutnya. Tentunya, rakyat sebagai pemilik kedaulatan pasti berharap para kontestan Pilpres ini mampu membawa perubahan menuju kondisi yang lebih baik. Rakyat akan melihat bagaimana program dan visi misi yang ditawarkan untuk membawa Indonesia 5 tahun masa pemerintahan nantinya. Visi dan misi paslon telah diserahkan ke Komisi Pemilihan Umum seiring dengan pendaftaran. Meskipun selama ini visi dan misi bukanlah jaminan karena janji politik kerap tidak dipenuhi. Namun, visi dan misi minimal bisa menjadi gambaran atas jalannya pemerintahan nantinya. Dan bersama itulah yang akan kami sajikan dalam editorial pada malam hari ini, Demokrasi Anak Presiden. Dan sudah bersama dengan saya, Ketua Dewan Redaksi Media Group, Bang Elman Saragih. Selamat malam, Bang Elman. Malam, Mbak Pi. Emangnya demokrasi anak presiden beda sama demokrasi anak-anak yang lain yang bukan bapaknya presiden, Bang? Ya, mestinya sih nggak beda ya. Tapi bagaimanapun Tetap pasti ada privilege. Ada privilege. Artinya seorang anak presiden yang sedang berkuasa tidak sama kan. Dan ini sejarah baru, pengalaman baru buat kita dalam berdemokrasi ini. Kita akan lihat bagaimana kalau seorang anak presiden yang masih aktif ikut berkompetisi dalam Pilpres, apakah demokrasi itu lebih baik atau mundur atau bagaimana? Terpulang kepada si anak presiden. Tapi jadi anak presiden enak juga ya, Bang ya? Karena punya pastilah. tiket emas, maju ke Pilpres, mengalahkan nama yang lebih tinggi dalam survei, mengalahkan para ketum partai koalisi yang harusnya pengalaman politiknya jauh lebih senior, lebih asam garam, bahkan loh dapat tiket karpet merah dari MK yang sekarang berubah jadi Mahkamah Keluarga. Enak ya, Bang, jadi anak presiden? Pasti enak lah, karena dia langsung menyatu dengan apa yang didapat oleh sang ayah. Jadi orang memandang dia sebenarnya bukan Gibran, Tapi Jokowi kecil kan gitu kan. Jokowi kecil. Satirnya adalah itu ya. Jadi seakan-akan melihat ini juga sama aja. Sama aja. Dalam artian jangan-jangan dilihat, oh ini juga sebenarnya tanda kutip yang berkompetisi juga Pak Jokowi juga gitu. Petahana. Kan kita kan bisa dilihat kan bagaimana perlakuan orang kepada dia kan. Kalau dia misalnya seorang anak muda yang nggak siapa-siapa, nggak lah, biasa aja orang kan. Tapi karena dia anak muda yang memang kebetulan anak seorang presiden, yang popularitasnya 80%, ya orang semua begini-begini. Pasti. Kalau Mbak Api yang di situ, Beda cerita lah, Bang. saya nggak reken. Kayaknya ayah saya juga biasa-biasa Biasa-biasa saja. aja. Kan ayah kita berdua kan Orang biasa. orang biasa. Kalau orang apa bilang orang proletar kan itu kan. Beda dengan kaum elitis dan. Oh beda dong. Jangan. Tapi Bang, tapi mungkin kita terlalu pesimis. Jangan-jangan Gibran juga sebenarnya sebagai anak presiden juga punya prestasi dan kemampuan. Itulah harapan kita. Mudah-mudahan dia memberikan yang terbaik buat bangsa ini. Kalau tidak, celakalah bangsa ini kan. Harapan kita pasti dah. Seluruh rakyat sekarang sedang mempertaruhkan semuanya kepada sang anak. Seakan-akan melihat nanti kita lihat seperti apa. Apakah memang akan menang dan akan dipilih atau tidak. Nah, Bang Elman, sempat tadi yang viral adalah ketika Gibran saat deklarasi dan kemudian bersama-sama mendaftarkan diri bersama Baca Pres Prabowo Subianto sempat mengatakan tenang, saya ada di sini. Kita simak bersama lalu kita akan bahas apa maksud dan makna dari pernyataan Gibran tersebut. Saya hormati Ketua Umum Gerindra, calon Presiden Pak Prabowo, tenang saja Pak Prabowo. Tenang saja Pak, saya sudah ada di sini. Ya itu viral Bang Elman, dikatakan tenang saja Pak Prabowo 2 kali, tenang saja saya sudah ada di sini.
membaca banyak spekulasi, apa mencoba memaknai yang disampaikan oleh Gibran tadi, Iya, Bang Elman? sebetulnya lazimnya, tapi mestinya yang menyatakan itu adalah seorang Pak Prabowo, karena Gibran kan masih muda usia kan, mestinya kan grogi kan, mestinya Pak Prabowo yang bilang, menenangkan dia. Gibran tenang aja, Om ada di sini, Oh gitu. tenang aja. Ini kan sebaliknya, justru terkesan Prabowo lagi galau kan, terkesan Prabowo lagi sedikit gamang kan gitu. Datanglah si anak muda ini, Tenang aja Pak. Gitu. Om Bowo, tenang aja, saya dari sini. Sehingga saya khawatir masyarakat menerjemahkannya itu beda loh. Bukan yang katakan Gibran di sini, jangan-jangan kesan masyarakat mudah-mudahan saya salah. Rakyat mungkin dikesankan ada Pak Jokowi di sini. Gitu. Oh tenang saja Pak Bro, ada bapak saya. Ada bapak saya. Gitu. Mewakili bapak saya di sini dong gitu ya. Ini mudah-mudahan kita dua ini keliru loh. Mudah-mudahan masyarakat tidak memandang seperti itu. Tapi dengan pernyataan seperti itu bukan tidak mungkin. Itulah yang dipersepsikan masyarakat. Pandangan masyarakat itu loh. Om Prabowo jangan takut. Ada. Kita ini bukan 2, 3 kita. Gitu. Yang daftar 2, yang ikut tanding 3. Oke, baik. Bang Elman, kalau kemudian kita tidak bisa melepaskan seakan-akan Gibran sosoknya apa adanya. Tetap, suka atau tidak, privilege juga diikuti dengan konsekuensi. Ketika kemudian proses pemilu ini banyak yang mengkhawatirkan, aduh bagaimana soal netralitas dari Presiden juga aparatur negara. Mengingat yang tengah berkontestasi menjadi peserta adalah anak dari Presiden. Kita akan bahas usai jeda, tetaplah bersama kami. Ya, kita harus kawal dan kontrol ketat, Afi. Termasuk Mas Awi, di dalamnya kan ada Pak Menko Polhukam, kita berharap juga bisa mengontrol dari dalam. Jangan sampai ada potensi abuse of power itu, meskipun potensinya sangat besar ya, sulit dalam kompetisi politik, karena Pak Jokowi sekaligus Presiden kan yang bertarung ini putra beliau. Dan faktor Gibran ini, faktor Jokowi Junior, istilah saya, faktor Jokowi ini sangat menentukan, akan merubah peta konstelasi nanti seperti apa. Ya, Bang Elman menjawab tadi statement dari Mas Hanta Yuda, lalu kemudian kekhawatiran dari banyak pihak soal bagaimana dengan netralitas dari Presiden juga aparatur negara, mengingat bahwa ada anak Presiden yang masih menjabat ikut menjadi peserta. Mungkinkah kompetisi ini akan tetap berjalan adil dan jujur? Ya, sebetulnya sih kalau benar ya apa yang diucapkan oleh Pak Jokowi, dia akan netral, dia akan mendukung ketiga paslon. Artinya di balik pernyataan kalau ini jujur, maka dia akan awasi semuanya. Walaupun anaknya mestinya diawasi kan gitu kan. Iya. Karena dia presiden loh. Presiden kan untuk seluruh rakyat, seluruh paslon kan gitu kan. Nah, pertanyaannya apa iya seorang ayah membiarkan anaknya kalah? Itu kan pertanyaan manusiawi. Iya. Justru Justru karena itu pertanyaan manusiawi, makanya kekhawatiran itu besar, Bang. Masuk akal. Jadi kalau ada kekhawatiran dan ada ketidakpercayaan masyarakat bahwa presiden itu akan fair, masuk akal gitu ya. Belum lagi kalau kita lihat ya, misalnya di dalam kompetisi ini kan, terutama di koalisi Indonesia Maju ini kan terlalu banyak juga. Udah rasa pemerintahan lah ya, Bang. Rasa pemerintahan di situ kan. Semua ada di situ kan. Saya nggak bisa bayangkan kalau kita lebarkan lagi ini, saya nggak bisa bayangkan apakah pemerintahan ini akan efektif berjalan selama setahun ke depan gitu kan. Karena semua akan sibuk kampanye. Semua akan sibuk, walaupun dibilang ada cuti kok. Nah, kalau dia cuti, apakah otomatis pekerjaan dan tanggung jawabnya bisa otomatis dicutikan juga? juga. Termasuk fasilitas loh, Bang. Ya makanya saya bilang. Nah, artinya apa sama ketika menterinya bekerja dan menterinya cuti? Apa sama itu? Menurut saya nggak sama.
Lalu bagaimana meskipun kemudian tadi Mas Anies dan Mas Ganjar sempat diputarkan juga bahwa mengatakan ya kita yakin presiden akan netral. Tapi kan apa ya, kadang-kadang pernyataan di depan dan belakang panggung ini kan beda Bang. Di panggung, di depan panggung, di depan masyarakat mungkin kita berharap bisa menyatakan bahwa presiden akan netral. Tapi di belakang panggung semua partai, semua calon berkalkulasi loh Bang. Hati saya pun, saya akan paksa saya percaya tadi. Saya sekarang sedang memaksa diri saya, hati saya yang paling dalam, percaya. Tapi muncul juga pada saat persembahan, apa iya gitu. Dengan drama-drama yang panjang dari MK dan lain-lain itu. Ya itu kan fakta-fakta terbuka semua itu kan. Ini aja kok dilakukan kok, apalagi ini. Jadi ini yang membuat kita juga jadi apa iya nanti pemilu ini akan jurdil. Oke, bagaimana kita harus jeda? Termasuk juga banyak satir dari netizen yang mengatakan, ya sudahlah kalau kemudian bisa diatur-atur kanan kiri, lantik saja udahlah daripada kemudian menghamburkan anggaran negara, mending dibangun untuk rumah sakit, sekolah, dan membantu masyarakat miskin. Cocok. Kita harus jeda. Nanti kita akan bahas usai jeda berikut ini, pemirsa tetaplah bersama kami. Ya, bagaimana juga pemirsa, ini kami tampilkan hasil polling yang kami lakukan dari aplikasi X at Metro TV. Yakinkah Anda ketiga paslon akan mendapatkan perlakuan yang fair dalam Pilpres 2024? Jadi Bang Elman, kita lihat di layar bahwa 81% netizen mengatakan tidak, tetap akan ada intervensi dari pemerintah terhadap paslon tertentu. Lalu kemudian 19% mengatakan iya akan berjalan dengan fair. Ada satu komentar netizen yang akan kita bacakan pada malam hari ini dari @Muktadir Bila. Sudah kelihatan dari awal pemerintah dengan berbagai cara ingin calon tertentu yang diharapkan menang sehingga bisa menutupi kekurangan rezim selama ini. Bang, melihat tadi jumlah 81% mengatakan kayaknya susah ya untuk membayangkan fair. Apalagi kemudian tadi ada pendapat dari pemirsa yang mengatakan kayaknya sudah ada satu calon tertentu yang dijagokan untuk menang gitu. Bagaimana? Katanya pesta demokrasi, pesta rakyat. Lalu masihkah itu esensial? Masihkah itu bisa kita dapatkan sebagai rakyat yang akan memilih pemimpin mereka? Iya, saya pikir ini kan start awal yang tidak baik kan. Jadi kita baru memulai sudah muncul kecurigaan gitu kan. Apalagi tadi yang tidak percaya itu kan 81%, jadi mayoritas. Jadi ini sebetulnya ini mestinya berbahaya ini. Kalau ini terjadi berbahaya. Jadi menurut saya sih Presiden harus segera meyakinkan masyarakat ini bahwa beliau akan benar-benar untuk fair, untuk jujur dan menciptakan Pilpres yang betul-betul adil untuk semua. Yang katanya riang gembira gitu ya. Kan tujuan kita betulnya kan Pilpres ini kan harus riang gembira kan. Gimana riang gembira ini pada berantem Bang? Ya, ini di medsos sudah pada berantem, masyarakat juga udah bingung. Kalau melihat hasil polling ini, ternyata di masyarakat tidak riang gembira. Rasa ketakutan ada. Jadi rasa tidak percaya terhadap Pilpres ini sangat kental. Gitu. Negatif campaign aja udah saling lempar nih Bang. Mungkin bukan kandidatnya, tapi kemudian simpatisannya atau bahkan buzzer yang membuat masyarakat jadi bingung ini harus memilih yang mana. Semua mengeluarkan cerita negatif masing-masing. Kalau kita baca misalnya podcast itu media sosial, hampir semua negatif semua. Jadi saya bisa membayangkan Pilpres nanti itu tidak akan berjalan sebagaimana mestinya. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan ketiga paslon ini sama-sama menekankan adu argumentasi argumentasi untuk bagaimana meyakinkan masyarakat bahwa pemilu nanti akan berjalan dengan. Jadi dimulai dari peserta pasangan calon sendiri untuk menunjukkan itu. Ini. Inilah gagasan kami. Inilah misi kami. Tetapi jangan sampai gagasan atau misi-misi itu hanya populis. Tetapi harus betul-betul menyentuh pokok masalah kerakyatan. Apa itu? Kemiskinan dan lapangan pekerjaan. Inilah sebetulnya yang sedang ditunggu-tunggu masyarakat. Yang lain nggak peduli dia.
Ya. soal pertumbuhan apa segala. Pokoknya rakyat nggak tahu itu. kesejahteraan mereka yang Bagaimana diutamakan. supaya saya orang miskin ini bisa sejahtera? Ya. Bagaimana supaya saya orang pengangguran itu dapat Bekerja. pekerjaan? Itu saja. Saya nggak tahu mau siapa kemudian yang menang kalian. Itu apa saya. Tahapan setelah ini mungkin ada nomor urut, kemudian masuk masa kampanye. Kita akan buktikan pihak mana yang memang akan fair. Kemudian apakah presiden juga akan netral? Kita berharap memang kita bisa menghasilkan pemilu yang bermartabat. Harapan saya, Presiden, buktikanlah ucapan dan perbuatanmu. Baik, kita tunggu seperti itu pembuktian dari Presiden. Terima kasih banyak Bang Elman untuk waktunya di editorial pada malam hari ini, dan juga pemirsa terima kasih banyak atas atensi Anda. Kita akan jumpa lagi esok hari. Selamat malam, sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.